Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semuanya, di video kali ini saya akan mencoba memberikan tutorial bagaimana cara menjurnal bagi hasil atau laba usaha yang diperuntukkan untuk penambahan modal, untuk kelembagaan, ya, sesuai dengan anggaran dasar. Bagaimana untuk menjurnalnya dan bagaimana untuk juga menjurnal penghapusan piutang tak tertagih agar di awal tahun itu piutang yang benar-benar tertagih yang nampak dalam neraca atau yang piutang yang benar-benar produktif. Jadi ada dua jurnal yang mau kita praktekkan. Laba, laba. Nah, ini sudah ada laba 559 contohnya saja. Ini laba rugi bersih sebelum bagi hasil. Nah, bagaimana untuk mencatat bagi hasil penyertaan modal yang expand time nih saya contohkannya ya. Kita jurnalnya, misalkan sekarang tanggal 30 bulan 12 tahun 2024 ya. Saya tulis keterangan dulu ini bagi hasil usaha tahun 2024 misalkan. Nilainya berapa? Nah, untuk nilainya ini saya sudah contohkan. Ini kan laba sebelum bagi hasil nih. Perhitungan-perhitungannya. Nah, ini bagi hasilnya untuk atau bagi hasil atau dividennya itu sebesar 391. 391 itu penjumlahan dari alokasi rinci untuk seperti ini. Ya, dalam contoh saja ini sesuai dengan anggaran dasar. Nah, sehingga laba bersih setelah bagi hasil diketahui 167,1918. Berarti sebesar ini adalah sebesar penambahan modal juga begitu ya. Jadi eh, laba bersih setelah bagi hasil ini adalah merupakan penambahan modal nanti jadi perubahan laporan ekuitasnya itu. Kita jurnal yang 391 tadi, ini untuk bagi hasil, baik untuk dana sosial atau CSR gitu ya. Oke, nah ini tinggal kita cari bagi hasil yang ada dua nih, modal desa dan PXPMPM. Contoh saya yang XPMPM. Kemudian dari mana itu kita misalkan dari bank ya, dari bank. Nah, itu teman-teman. Nah, ini ada arus kas. Coba kita cetak. Nah, ini ada selisih karena di arus kasnya belum komponen arus kasnya. Komponen arus kasnya adalah ini kas keluar untuk kas keluar pendanaan, kas keluar pendanaan bagi hasil ya, bagi hasil. Nah, seperti itu teman-teman. Kita cek sekarang lihat di laba rugi. Nah, sekarang laba rugi bersih setelah bagi hasilnya menjadi 167. Ini sebelum bagi hasil. Bagi hasilnya 39. Nah, ini. Dan ini adalah 167 itu merupakan eh, laba bersih setelah bagi hasil atau setelah dikurangi oleh bagi hasil. 167,908. Nah, misalkan setelah ini kita masih ada piutang tak tertagih ini yang harus dijurnal. Kita buat jurnalnya. Penghapusan. Nah, ini dibuat penghapusan piutang tak tertagih ini supaya di tahun depan itu benar-benar piutang itu piutang yang produktif gitu ya. Nah, ini memang kalau dipastikan untuk metode langsung ini adalah metode ini contoh saja misalkan 200, coba saya lihat cek ya, misalkan 125 misal. Ini untuk satu kelompok, kebanyakan nol. Sekarang ini satu kelompok ya, 125 juta. Nah, ini ya. Untuk akunnya atau jurnalnya ini tanggalnya tanggal yang sama, misalnya tanggal 30. Untuk akunnya beban. Karena ini akan mengurangi laba ya. Beban penghapusan. Beban cadangan penghapusan ya di sini ada akun yang tersedia. Nah ini beban penyisihan piutang tak tertagih terhadap
Kalau metode langsung ini langsung ke utang, misalkan tadi SPP ya. Nah, ini piutang SPP. Nah, sehingga nanti akan, nah ini tidak ada pengaruh kas, ya, tidak ada pengaruh kas. Coba kita cek di LAK, oh, karena memang tidak mengeluarkan uang dan kita cek di neraca. Nah, 4551. Yang tadinya sebelumnya ini kita hapus dulu ya, 125 nih. Yang sebelum dilakukan pencatatan ini 4676. Nah, sekarang kita tadi 125 ya. Nah, 125 juta ini contoh saja. Sehingga di neraca piutang nanti itu sudah eh, real yang benar-benar yang akan tertagih. Sehingga laba rugi pun akan berubah menjadi 42 karena sudah dibebankan, tapi tidak memanggil uang kas. Nah, bagaimana sekarang di sini Anda nampak tahun sebelumnya ini ada kebijakan penyisihan dulu. Ternyata penyisihan penghapusan piutang yang 67605 ini pun sampai sekarang dia tidak bayar dan tidak mungkin juga membayar. Sehingga kita bisa menjurnalnya juga. Ini dihapuskan juga. Penghapusan cadangan tadi ya, penghapusan cadangan piutang. Karena memang ya sudah diberi kesempatan setahun juga masih tidak membayar ya. Tadi berapa nilainya? 67605. 67605. Nah, untuk ini beda lagi penjurnalannya karena sudah dibebankan tahun sebelumnya. Jadi tinggal apa namanya? Penjurnalan ya ini apa menjadi benar-benar piutang yang tidak tertagih. Jadi sudah bukan beban lagi begitu ya. Karena sudah dibebankan sebelumnya. Sini piutang. Nah, piutang tak tertagihnya di sini di sebelah kredit, kemudian ini ada penyisihan. Tapi bukan beban ya, bukan beban karena sudah sebelumnya. Ini penyisihan. Nah, ini beda. Penyisihan kode 11401 beda dengan 617. Kalau 61 sekian ini adalah pencatatan pembebanan menjadi mengurangi pendapatan atau mengurangi laba. Maaf ya teman-teman ya. Nah, oke. Nah, menjadi hilang kan? Begitu teman-temannya. Jadi tidak memberi juga uang kas, tapi piutang di luar sudah kita del gitu ya di dalam laporannya. Walaupun di belakang ya di internal ya masih ada catatan yang tadi kita hapus bukukan itu. Nah, sekarang laba rugi kan sudah diketahui nanti estimasinya ini untuk pajaknya adalah 22% kali 50% kali sebesar 42 atau 11% kali 42 sekitar 4 juta sekian ya. Atau kalau misalkan 11% ya. Atau tadi 22 ya sama aja 22% kemudian 50% kali itu 22% ya kali 50% seperti ini kali ini. Nah, ini estimasi untuk pajaknya 4.720.000. Oke, itu saja teman-teman. Silakan selamat mencoba dan nanti kita praktekkan bagaimana cara lapor pajak tahunan atau SPT tahunan pada aplikasi Kortek ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.